Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di cerita yang keempat. Cerita yang keempat ini adalah cerita dari Bengkulu yang berjudul Anak-anak yang Malang. Syahdan, pada zaman dahulu ada seorang raja bernama Raja Muda. Permaisurinya berwajah cantik jelita, namanya Putri Gani. Mereka dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Kehidupan rumah tangga mereka sungguh bahagia. Halaman istana mereka sangat luas, dihiasi taman bunga yang diatur rapi. Di halaman depan terdapat sebuah batu besar yang datar permukaannya, berwarna kuning gading. Batu aneh itu dinamakan Batu Amparan Gading. Di kala sore hari, sangat sering Raja Muda beserta Putri Gani dan anak-anaknya duduk bersantai. Mereka bercengkrama di atas batu amparan gading itu. Untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Raja Muda mendapat cobaan berat. Istrinya yang tercinta, Putri Gani sakit, kemudian meninggal dunia. Rasa sedih dan pilu hati Raja Muda semakin mendalam melihat kedua anaknya yang masih kecil. Tiada lagi belayan kasih sayang ibu tercinta. Hari demi hari berlalu, Raja Muda beristri lagi. Ia menikah dengan seorang putri Raja Hulu Sungai. Kedua anaknya telah memiliki ibu kembali walau ibu tiri. Pada awal pernikahan, istri Raja Muda yang baru sangat baik kepada kedua anak tirinya. Kehadirannya di tengah-tengah keluarga Raja Muda menjadi penghibur bagi kedua anak tirinya. Akan tetapi, suasana ceria yang dirasakan kedua anak kecil itu tidak berlangsung lama. Segala gerak dan tingkah laku mereka lama-lama tidak disenangi oleh ibu tiri. Ibu tiri mereka mulai rewel dan sering marah kepada mereka. Apa saja yang mereka inginkan dan lakukan selalu salah. Lebih menyedihkan lagi bagi mereka, ketika Raja Muda sedang tidak berada di istana, mereka sering meminta makan kepada ibu tiri tetapi tidak dipenuhi. Kalaupun diberi hanya sedikit sehingga mereka tetap merasa lapar. Kasih sayang seorang ibu yang mereka harapkan tidak dapat mereka rasakan lagi seperti sedia kala. Bersenda gurau di atas batu amparan gading bersama orang tua pun tidak pernah mereka lakukan lagi. Pada suatu hari ibu tiri mereka pergi keluar istana. Ayah mereka pun sudah sejak pagi tidak berada di istana. Kakak beradik ini belum diberi sarapan oleh ibu tiri. Lalu mereka pergi ke halaman dan bermain-main di atas batu amparan gading. Sejenak bermain, perut mereka terasa amat lapar. Mereka ingin makan, tetapi tidak mungkin sebab semua makanan disimpan ibu tiri di dalam lemari makan. Untuk sekedar melupakan rasa lapar, sang kakak berkata, "Dik, kau tunggu sebentar di tempat ini ya. Kakak akan mencoba keluar untuk mencari mainan dan makanan." Sang adik menjawab, "Baiklah kak, pergilah." Sambil membawa seruas bumbung, kakaknya pun pergi sendiri. Setelah berjalan sebentar, ia sampai ke tempat orang sedang menumbuk padi. Katanya, "Ibu, bolehkah saya meminta melukut atau serpihan beras sedikit untuk makanan ayam saya?" "Boleh nak, ambillah," kata ibu itu. Anak itu mengambil melukut dan memasukkannya ke dalam bumbung yang dibawanya tadi lalu pergi. Di dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seekor bengkarung. Bengkarung itu ditangkapnya untuk mainan. Setelah itu terlihat pula bunga dadap berguguran di tanah. Ia pungut bunga itu untuk mainan adiknya. Tidak berapa lama, ia pun sampai kembali di tempat adiknya yang sedang bermain. Mereka berdua kembali bermain bersama dengan asyik. Sementara asyik bermain, ibu tiri mereka pulang. Ia mendekati mereka. Terlihat olehnya bekas permainan mereka berserakan di atas batu amparan gading. Timbul kesangsian ibu tiri kepada mereka. Ia melihat remah-remah bekas makanan di antara mainan yang ada di situ. Tampak pula biji puar atau sejenis tumbuhan hutan, disangkanya remah nasi. Bunga dadap merah disangkanya kulit udang, serta sisik bengkarung disangkanya sisik ikan. Tidak ragu lagi di dalam pikirannya bahwa kedua anak tirinya itu mencuri makanan. Serta-merta kemarahan ibu tiri mereka pun timbul. Ia mencerca kedua anak itu habis-habisan, bahkan kedua anak itu dipukul sekuat-kuatnya.
Walaupun kedua anak tirinya sudah menjerit kesakitan minta dikasihani, ia tidak menghiraukannya. Ia tetap saja memukul mereka sampai puas. Sesudah itu ia pulang ke istana. Adapun kedua anak tirinya tetap berada di atas batu amparan gading. Badan mereka terasa sakit dan letih. Akhirnya mereka berdua tertidur di sana. Beberapa saat kemudian kakaknya terbangun dari tidur. Sedih hatinya mengenang nasibnya yang sangat malang itu. Ingin rasanya ia pergi menjauh dari tempat itu, tetapi tidak berdaya. Ia hanya berharap agar penderitaannya dapat segera berakhir. Dengan air mata berlinang-linang, ia meratap sedih sambil mengucapkan kata-kata sedih yang mengandung gugatan dan doa. Tiba-tiba batu amparan gading yang didudukinya itu meninggi. Dengan penuh keheranan dicobanya lagi mengucapkan kata-kata tadi. Batu amparan gading pun bertambah tinggi. Lalu ia pun mengucapkan kata-kata itu berulang-ulang. Setiap diucapkannya, batu amparan gading itu pun semakin meninggi. Sementara itu, Raja Muda kembali dari perjalanan. Dengan sangat terkejut bercampur heran, dilihatnya batu amparan gading di halamannya sudah menjulang tinggi. Pada saat itu, batu tersebut sudah jauh lebih tinggi dari puncak bubungan istananya. Bertambah pula keheranannya setelah melihat kedua anak yang sangat disayanginya berada di atas batu itu. Ia sangat cemas dan merasa takut jika anaknya terjatuh dari tempat setinggi itu. Ia pun segera menabuh kentongan, memanggil semua orang yang ada di sekitarnya untuk meminta pertolongan. Orang banyak segera berdatangan dan berusaha memberikan pertolongan. Ada yang mencoba menghancurkan bagian pangkal batu itu dengan berbagai pemukul. Ada yang mencoba mendorong batu itu untuk merobohkannya. Ada pula yang berupaya memanjatnya. Akan tetapi semua usaha mereka itu gagal dan sia-sia belaka. Batu amparan gading tetap berdiri dan semakin tinggi saja. Akhirnya mereka putus asa dan pasrah sambil menyaksikan batu amparan gading yang semakin tinggi itu. Raja Muda termenung, berdiam diri tenggelam dalam kesedihan yang telah menimpanya berulang-ulang. Terlintas dalam benaknya, kesalahan apakah gerangan yang telah dilakukannya sehingga ia harus menerima cobaan ini. Adapun kedua anaknya tadi semakin tinggi saja keberadaannya, sejalan dengan ungkapan kesedihan yang diucapkannya berulang-ulang. Akhirnya, mereka sampai ke pintu langit. Ketika mereka tiba di sana, pintu langit sedang tertutup. Dengan susah payah mereka mencoba membukanya, tetapi tidak bisa. Secara kebetulan, pada saat itu seekor burung Garuda lewat di tempat itu. Mereka meminta pertolongannya dan memberi upah sebumbung belukut. Burung Garuda menyanggupi permintaan mereka berdua. Dengan memukulkan paruhnya yang besar dan tajam, pintu langit pun terbuka. Kakak beradik itu langsung melangkah masuk ke langit menuju tempat kediaman yang penuh kedamaian dan ketentraman yang abadi. Setelah mereka naik ke langit dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa pula, batu amparan gading kembali merendah seperti semula. Raja Muda sangat menyesal atas kejadian ini, sementara ibu tiri mereka merasa aneh. Ketika kedua anak tirinya menghilang, dia merasa hidupnya kosong. Entah karena tak ada yang disakiti lagi atau karena menyesal telah berlaku kejam, yang jelas ibu tiri ini tersiksa oleh hati nuraninya sendiri. Demikian cerita yang berasal dari Bengkulu tentang anak-anak yang malang. Mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran moral yang sangat banyak sekali. Baiklah teman-teman semua, demikian cerita part keempat ini. Sampai jumpa di part kelima ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Mendongeng bersama Tefoni. Assalamualaikum.